pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Karena polisi dianggap lamban menangani kasus kematian Brigadir Esko, ratusan warga meluapkan kemarahan dengan merusak rumah Bribtu Rizka yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kedapatan menjamret perhiasan seorang ibu rumah tangga, dua pemuda di Mataram ditangkap dan dihakimi massa. Terdampak pasar global, harga emas di Lombok Barat tembus 2,1 juta per gram. Warga memilih tetap menyimpan emas sebagai investasi. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ratusan warga Desa Bonjero, Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan kampung kelahiran almarhum Brigadir Esko Pascarelli mendatangi dan merusak rumah milik Bribtu Rizka di Desa Nyur Lembang, Kecamatan Lembar pada Rabu petang. Aksi ini menjadi puncak kekesalan warga karena polisi dinilai lamban menangani perkara pembunuhan Brigadir Esko yang diduga melibatkan lebih dari satu orang tersangka. Meski coba dihalangi petugas, aksi massa tak tertahan. Mereka merobohkan gerbang, tembok rumah, serta seluruh perabot yang ada di dalamnya, termasuk merusak sepeda motor. Tak puas merusak rumah tersangka Rizka yang juga ditempati almarhum Esko, massa juga merusak rumah nenek tersangka yang lokasinya berdekatan dari rumah tersangka. Kapolres Lombok Barat yang datang ke lokasi meminta massa tidak anarkis dan melakukan perbuatan melanggar hukum. Namun imbauan Kapolres tidak diindahkan warga karena terlanjur emosi. Dibawa ke sana, betul si itu dibawa ke sana. Kalau dibawa ke sana bukan ditangkap. Iya, saya mengerti Iya. Pak. Diamankan. Bukan diamankan, mengamankan diri. Iya, Karena status dia itu masih dalam penyidikan. Iya, Belum saya ditetapkan mengerti. sebagai tersangka. Saya mengerti Pak. Polisi punya domain untuk menahan. Iya, Atau tapi diamankan kalau dengan itu prosesnya ada. Iya, saya mengerti Pak. Keluarga korban mengungkapkan kesabaran mereka telah habis. Mereka mendesak polisi bertindak cepat dan segera menetapkan tersangka baru sesuai dengan hasil penyelidikan. 2 bulan lebih kita menunggu sabar dengan aturan undang-undang yang ada di Republik Indonesia. Kami menahan masyarakat kami, keluarga besar kami. Sudah ada pengakuan dari anak kami menyebut nama persis. Kenapa belum diambil? Anak almarhum ini sudah menyebut nama-nama itu. Dalam kasus pembunuhan Brigadir Esko, polisi baru menetapkan satu orang tersangka, yakni istrinya, Bribtu Rizka, yang juga merupakan seorang polisi. Polisi juga telah menggelar olah TKP dan masih menyelidiki dugaan adanya orang lain yang membantu tersangka menghabisi nyawa suaminya. Saya tanya Pak Kadus di sana, Pak Kadus. Hairul Amri dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Keluarga Brigadir Rizka bersama kuasa hukum yang mendatangi Polda Nusa Tenggara Barat pada Kamis sore. Kedatangan mereka untuk melaporkan kasus perusakan rumah beserta isinya yang dilakukan ratusan massa. Selain merupakan aset keluarga, perusakan rumah tersebut sangat disayangkan karena merupakan salah satu tempat kejadian perkara pada kasus kematian Brigadir Esko Pascarelli. Saat ini Polres Lombok Barat dan Polda NTB telah melakukan olah TKP perusakan rumah milik Brigadir Rizka dan rumah neneknya yang berada di sebelahnya. Di rumahnya Rizka dan rumah neneknya yang agak jauh lah.
Dua tempat agak berjauhan. Ini yang melapor neneknya. Neneknya korban langsung karena dia yang tinggal di rumah. Karena ada juga kan motor orang lain di parkiran. Motor neneknya itu ya, motor ponakan cucunya. Ada berapa mungkin? Motor kalau tidak salah ada 1 tadi. Polisi menyatakan telah menerima laporan tersebut dan akan segera menyelidiki perusakan yang dilakukan warga tersebut. Dari keluarga Rizka ya, tadi juga sudah baru membuat laporan, tapi laporannya belum turun ke kami. Kami masih menunggu laporannya dan kami akan tindak lanjuti. Seperti apa laporannya itu, Bang? Ya, laporannya perusakan. Perusakan. Yang Terlapor dari terlapor sementara masih kita lakukan penyelidikan, Mbak ya. Kita coba dari rekaman-rekaman yang ada, kemudian juga dari CCTV yang ada. Polisi meminta warga bersabar dan tidak berbuat anarkis karena akan memperkeruh suasana. Aparat juga mengaku saat ini tengah bekerja ekstra untuk mengungkap motif dan memproses hukum siapa saja yang terlibat dalam kematian almarhum Brigadir Esko Pascarelli. Emi Kusuma dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah mengonfirmasi dana alokasi umum dari pemerintah pusat ke daerah menurun 17,1% pada tahun 2026. Pada tahun 2025, dana transfer pusat ke Pemda Lombok Tengah mencapai 2,23 triliun, namun pada tahun 2026 nanti turun menjadi 1,85 triliun. Pengurangan anggaran sebanyak 383,3 miliar rupiah dipastikan akan menyebabkan sejumlah proyek fisik akan terhambat. Ini juga akan berdampak pada terbatasnya ruang fiskal daerah untuk pembiayaan belanja modal dan program prioritas daerah. Menyikapi hal itu, Pemda akan melakukan penyesuaian dengan mengutamakan program prioritas dan menunda proyek fisik yang belum dilakukan kontrak. Sangat tentu ini dibahas dulu di DPRD ya, mulai dari kebijakan ruang pelaporan anggaran kalau sudah dibahas di DPR saya pikir tidak ada persoalan karena ini kebijakan. Nah, apa solusi? Kita juga tidak apa kebijakan kementerian. Meski turut terdampak efisiensi anggaran, namun Pemda Lombok Tengah akan terus menjaga keberlanjutan pembangunan demi tercapainya infrastruktur yang memadai dan peningkatan ekonomi masyarakat. Nurul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Harga emas di sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Barat terus merangkak naik sejak sebulan terakhir. Di toko perhiasan emas Pasar Kediri misalnya, harga perhiasan emas 22 karat naik drastis sebelumnya Rp1.800.000 menjadi Rp2.120.000 per gram. Kenaikan harga disebabkan tingginya permintaan dan juga dipicu perkembangan pasar global akibat nilai tukar rupiah ke dolar Amerika yang naik signifikan. Namun kenaikan harga emas diakui para pedagang berimbas pada omset mereka karena menurunnya daya beli masyarakat. Ada yang 22 juga, sini mas 22 karat 2.100.000-an. Ini berapa harganya itu? Bulan kemarin masih 2 juta kurang. Berapa ribu kenaikannya berarti? 100 ribuan jadinya, lebih dari 100 ribu. Sejak kapan ini Pak? Ini bulan ini. Bulan September kemarin? Bulan September ke Oktober. Meski harga emas terus naik, namun warga enggan untuk menjual karena alasan investasi dan yakin harga akan semakin mahal. Yang 2 juta. Gimana tanggapan situ? Kalau bisa gimana mas ini? turunin aja. Oke. Ada niat situ jual emas apa? Nggak ada di
Lebih baik beli daripada jual, tapi tidak ada yang dijual. Oh, karena semakin naik harga ini Iya, Oh, berarti ini kita simpan dulu masih berarti. iya simpan dulu biar lebih mahal lagi. Kenaikan harga emas diprediksi akan terus naik hingga akhir tahun nanti, sehingga harus disikapi dengan bijak oleh masyarakat agar tidak turut berimbas pada melonjaknya harga-harga di pasaran. Hairul Amri dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.